Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para santri online yang saya cintai, mari kita ngaji Mishkatul Anwar karya Imam Agung Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Dan seperti biasa, mari kita mulai ngaji kita malam hari ini dengan hadiah Al-Fatihah, terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istrinya, keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'imah al-mujtahidin, para syuhada, salihin, ulama, muallifin, musannifin, khususan ila ruhi sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ila ruhi al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa ila ruhi Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para wali-wali, terutama wali Songo yang ada di tanah Jawa, dan juga wali-wali lain yang menyebarkan agama Islam di seluruh Nusantara. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Mishkatul Anwar Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa 'alam barakati wa nafa'ana bi 'ulumih. Hadiah Al-Fatihah kita kirimkan kepada para ulama, terutama kepada para pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga Jam'iyah Islam yang lain, wa khususan kepada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, Gus Dur, dan para kiai-kiai kita, dan juga kepada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Dan Al-Fatihah secara khusus mari kita hadiahkan kepada kawan kita dengan niat kesembuhan untuk sahabat kita, salah satu santri online yang sekarang sedang sakit, yaitu Mas Nur Huda atau yang dikenal dengan Mas Ahu Bocan dari Lombok. Semoga Mas Nur Huda segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya sekarang ini. Sekarang beliau lagi dirawat di IGD di Lombok ya. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 89 dalam edisi Darul Minhaj ya. Kalau edisi Abul Ala Afifi ada di halaman 71 ya. Atau 70. Jadi ada dua edisi kitab Mishkatul Anwar. Ada edisi Darul Minhaj yang banyak dipakai oleh para santri sekarang ini, dan ada edisi Abul Ala Afifi yang sudah saya kirimkan versi PDF-nya sudah berkali-kali ya, ada di halaman 70. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa in kana, halaman 89 ya. Halaman 89, bal nataraqqa ila hadratir rububiyyati marratan ukhra ya. Itu di paragraf pertama itu ya. Bal nataraqqa, ini kita berbicara masih soal
metafora ya, perlambang. Bagaimana cara memahami perlambang menurut ajaran Al-Ghazali ya. Bal nataraqqa, sebaliknya naik kita. Kalau yang pakai edisi Abul Ala Afifi itu ada di baris terakhir dari paragraf pertama ya, bal nataraqqa. Sebaliknya kita naik ila hadratir rububiyati, ke hadirat, keharibaan rububiyah, kepengiranan ya. Marratan ukhra, sekali lagi. Wa naqulu, dan berkata aku Al-Ghazali, in kana fi tilkal hadrati syai'un biwasitatihi tantaqisul ulumul mufassalatu fil jawahiril qabilati laha famithaluhu al-qalam. Kayaknya sudah dibaca minggu yang lalu ini ya. Ya nggak apa-apa, kita ulang lagi. In kana, jika ada fi tilkal hadrati, di dalam keharibaan ketuhanan itu, di haribaan, di hadirat Tuhan ya, syai'un, ada sesuatu. Hadirat itu dari kata hadrah, artinya kehadiran. Jadi ya, Tuhan hadir ya, jadi disebut dengan kehadiran. Syai'un, ada sesuatu, biwasitatihi, melalui sesuatu ini, tantakhishu, tercetak al-ulumul mufassalatu, ilmu-ilmu yang terperinci, fil jawahiri, di dalam jawahir, di dalam substansi ya, al-qabilati laha, yang bisa menerima terhadap ulum tadi itu, famithaluhu, maka perlambangnya sesuatu seperti itu yang ada di alam malakut sana, di alam gaib sana, alam ketuhanan, itu disebut al-qalamu, qalam, pena ya. Jadi pena yang kita pegang di bumi ini, di alam syahadah ini, alam materi ini, itu perlambang untuk pena metafisik sana, pena yang gaib di alam malaikat di atas sana, yang itu menggambarkan sesuatu ya, yang bisa menuliskan pengetahuan secara rinci ya. Karena pena itu kan menulis ya, menulis ilmu atau menulis huruf rinci itu ya, kata per kata, huruf per huruf ya. Itu disebut pena ya. Jadi pena itu adalah simbol kalau mau diterapkan ke dalam diri kita ya, manusia yang punya akal ini. Pena itu simbol kekuatan batin dalam diri kita yang mampu memahami sesuatu pengetahuan ya secara rinci. Jadi pengetahuan itu kan prosesnya kan bertahap gitu. Pengetahuan atau ilham atau wahyu semua itu bertahap. Jadi, semua ilmu itu mula-mula kayak gumpalan awan gitu, nggak ada bentuknya ya kan? Samar-samar, kayak jenengan di padang pasir lihat sesuatu dari kejauhan, nggak jelas bentuknya apa, ini manusia, binatang, atau batu, atau pohon, atau apa, nggak jelas itu. Jadi pengetahuan itu kalau masih samar-samar itu begitu. Nah di situ kolam belum bekerja, pena belum bekerja itu. Nah ketika proses jenengan belajar itu makin dalam, makin rinci, makin detail, makin jenengan tahu. Semula pengetahuannya itu kabur ya, atau umum saja. Misalnya contoh sederhana lah, orang yang tidak pernah mengenal misalnya Pulau Bali, nah, ya, Pulau Bali, nggak pernah mengenal, hanya dengar saja. Dia tidak punya gambaran Pulau Bali itu seperti apa. Nah, orang yang tidak pernah mengenal sesuatu, Pulau Bali misalnya, dia hanya mengenalnya secara umum. Itu seperti tadi itu, seperti orang di padang pasir lihat objek dari kejauhan, tidak jelas bentuknya apa. Nah, ketika jenengan sudah terbang ke Bali, turun di Denpasar, naik taksi, terus jalan-jalan di kota Bali, di Kuta, di Denpasar, di kota Bali, di seluruh pelosok Bali. Nah, ketika jenengan sudah mulai jalan-jalan di Bali itu mulai kelihatan, oh Bali itu begini. Pelan-pelan jenengan mulai
punya gambaran yang lebih detail. Nah, itu di situ qalam bekerja itu. Qalam, pena bekerja di dalam diri sampean. Jadi kayak nulis itu, mulai ditulis pelan. Oh, Bali itu begini. Oh, itu ada apa masyarakatnya, orang-orangnya seperti ini, kotanya seperti ini, gaya hidupnya seperti ini. Jadi kan langsung paham itu, karena sampean sudah mulai terjun ke Bali, melihat langsung. Di situ sampean sudah tidak lagi pengetahuannya bersifat umum. Itu seperti di padang pasir ketika objek itu sudah mulai mendekati sampean. Dekat, baru jenengan tahu, oh itu ternyata ada kuda itu sedang lari itu. Setelah dekat jenengan ngerti itu. Oh itu manusia di padang pasir itu. Oh itu misalnya pohon. Tapi ketika masih dalam kejauhan jenengan nggak tahu, oh, ini pohon, kuda atau manusia, tidak bisa dibedakan. Baru ketika jenengan mulai mendekat, jenengan mulai paham itu. Oh ini adalah sesuatu ini, A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu qalam. Kemampuan seperti itu perlambangnya, metafornya itu adalah pena. Jadi kalau di Quran ada wal qalami, nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Itu wal qalam, ini salah, qalam itu ciptaan Allah yang mulia sekali, sampai dijadikan alat untuk bersumpah. Jadi Allah bersumpah demi pena. Ini kalau tidak karena qalam itu makhluk yang mulia, Allah tidak akan menjadikan qalam sebagai sasaran atau sebagai alat untuk bersumpah itu. Karena mulia sekali. Jadi qalam itu, pena itu ada yang pena biasa yang kita beli di toko-toko itu pena. Tapi pena itu sebetulnya adalah perlambang untuk tadi itu. Yaitu proses ketika orang itu mulai mengetahui sesuatu secara detail, sebagaimana qalam itu menulis secara satu persatu, huruf, kata, paragraf, kalimat, dan seterusnya. Itulah perlambang qalam, itu maknanya seperti itu. Nah, mari kita teruskan. Wa ingkana, dan jika ada fitil kal jawahiril qabilati, di dalam substansi-substansi yang bisa menerima itu, ada sesuatu ba'duha yang sebagian dari al-jawahir tadi, sabiqatun itu mendahului, cepat ilat talaqi untuk menerima, wa minha, dan dari jawahir ini yantaqilu, pindah sesuatu tadi itu ila ghairiha, kepada selain jawahir itu, maka famithaluha, contohnya perlambangnya sesuatu seperti itu adalah al-lauhu, adalah lauh, yaitu tablet atau papan ya. Wal kitabu, dan kitab, warraqul mansyuru, dan kertas. Raq itu artinya adalah kertas yang terbuat dari kulit binatang, itu ar-raq ya. Kulit binatang, al-mansyuru yang tergelar, terbuka itu. Artinya yang ada halamannya itu ya. Jadi perlambang papan atau kitab yang ada bentangannya itu, ada halamannya itu, atau kertas ya, raq itu adalah perlambang untuk al-jawahir. Al-jawahir itu artinya adalah substansi-substansi yang bisa menerima pengetahuan. Ketika jenengan nulis informasi atau ilmu atau apapun, kalimat ya, itu kan jenengan alat nulisnya kan pertama pakai qalam tadi, itu sudah jelas ya. Tapi yang kedua, alat menulis itu adalah kertas. Kertas itu adalah tempat qalam itu menorehkan sesuatu. Jadi kertas itu adalah al-jawahir, itu adalah substansi. Jadi kata jawahir itu bentuk jamak, mufradnya adalah jauhar. Jauhar itu konsep istilah yang sangat khas yang sering dipakai dalam pembahasan ilmu falsafah, dalam ilmu kalam atau teologi dalam Islam ya.
artinya substansi atau jauhar itu maknanya substansi, substance ya. Substansi itu artinya adalah ya substansi itu ini pokoknya sesuatu yang punya keberadaan, punya wujud itu namanya jauhar ya. Misalnya kayak ini apa cangkir ini namanya jauhar ini. Manusia ini jauhar ya. Kursi apapun, pokoknya sesuatu yang wujud namanya jauhar. Jadi keseluruhan sesuatu itu yang ada itu namanya jauhar ya. Jenengan itu jauhar, kambing, kucing, pohon, apapun. Jauhar itu artinya sesuatu yang ada. Ya. Nah, sesuatu yang ada, jauhar, itu ibarat, ya kalau di dalam perlambang ini, itu ibarat tadi itu kertas yang bisa ditulisi. Jenengan itu seperti kertas. Manusia itu kan mentalnya atau jiwanya atau akalnya, pikirannya itu kan seperti kertas. Dia adalah jauhar, substansi, barang yang bisa ditulisi. Nah, sesuatu yang di atas sana, di alam gaib sana, di hari keharibaan Tuhan sana, di alam malakut sana, yang bisa menerima tadi itu ilmu-ilmu wahyu ilham ya yang ditulis oleh kolam ya kemudian dituliskan di atas apa ya lembaran tadi itu. Nah kalau ada sesuatu di atas sana di alam gaib sana yang seperti itu ya seperti kertas begitu bisa ditulisi oleh kolam, nah itu perlambangnya kalau di bumi sini namanya kertas itu. Jadi di bumi ini ada kertas, di sana juga ada kertas. Sebab kertas yang tidak ada wujud fisiknya ya. Di atas sana itu ada kertas sebetulnya. Kalau mau dibuat semacam analogi yang apa gampangan ya, itu seperti layar komputer ya. Ketika jenengan lihat layar komputer itu ya, terus di situ ada tulisan segala macam itu komputer itu kan ya apa layarnya itu ya kan seperti kertas itu kan seperti kertas tapi kan dia bukan kertas tapi dia berfungsi seperti kertas karena di layar komputer itu jenengan bisa lihat tulisan, bisa lihat informasi, bisa lihat gambar dan seterusnya yang seperti kertas itu tapi kan wujudnya tidak ada. Karena kalau jenengan sentuh itu, yang jenengan sentuh itu ya layarnya komputer, tetapi sesuatu yang ada di dalam layar itu kan disentuh nggak bisa. Kan jangan nggak bisa menyentuh tulisan dalam komputer itu kan nggak, karena sesuatu yang di dalam komputer itu kan sifatnya digital, digit, artinya apa ya, angka kan. Itu kan susunan angka yang disusun berdasarkan apa ya urut-urutan tertentu ya seperti algoritma begitu sehingga dia simbol kan. Jadi yang jenengan lihat di komputer itu kan simbol, tulisan, digit ya, simbol sebetulnya. Jenengan sentuh nggak bisa, tapi itu ya jenengan bisa lihat ya, dan tulisan itu yang dalam layar itu juga tersebar di layar itu seperti tulisan yang ada dalam kertas itu. Nah begitulah ya, di alam gaib sana, di alam malakut sana itu ada sesuatu yang seperti itu. Ada sesuatu, ada jauhar yang bisa ditulisi oleh kolam. Kolam yang tadi bukan kolam di bumi ya, kolam yang seperti tadi itu, yang bisa menuliskan ilmu secara detail itu. Jadi perlambangnya sesuatu seperti itu, perlambang sesuatu yang ada di alam malakut, di alam gaib, di alam metafisik ya, yang bisa berfungsi seperti kertas seperti itu kalau dibuat perlambangnya, analoginya, metafornya di dunia materi sini, di dunia ini, itu namanya kertas. Jadi kertas itu ya bisa maknanya kertas biasa yang jenengan pegang ini. Kitab Mishkat ini kan ada kertasnya. Tapi kertas ini yang jenengan pegang ini sebetulnya ini adalah perlambang untuk sesuatu di alam gaib sana. Ingat lagi, sekali lagi ingat ya,
teorinya Al-Ghazali mengenai dunia alam wujud itu kan wujud dua tingkat ya. Ada wujud yang material yang kelihatan ini kasat mata, ada wujud yang tidak kelihatan di alam gaib, dan wujud yang hakiki itu yang di sana itu. Memang wujud yang bisa dilihat kasat mata itu ya yang di bumi ini, tetapi ini hanya cerminan saja. Ini refleksi dari sesuatu yang ada di alam gaib. Seorang yang beriman itu tidak terpukau oleh wujud yang material, karena wujud yang material di bumi ini hanya merupakan refleksi, hanya merupakan apa kalau dalam bahasa komputer itu kayak gambar yang diproyeksikan dengan punya proyektor kan, terus dengan bisa memproyeksikan gambar ke tembok, nonton bola pakai proyektor itu kan gambar yang ada di tembok itu kan bukan gambar yang sesungguhnya. Gambar yang aslinya kan ada di dalam komputernya ini kan. Nah itu sama ya. Jadi dunia ini kayak mirror, kayak apa ya istilahnya kan mirroring gitu kan. Apa mirroring itu bahasa Indonesianya apa ya, pengacaan. Jadi dunia ini hanya merupakan refleksi dari sesuatu yang sesungguhnya, yang real, yang ada di alam gaib sana ya. Meskipun yang alam gaib itu nggak kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itu jauh lebih hakiki daripada yang kelihatan. Itulah cara pandang Ghazalian, cara pandang ala Ghazali melihat realitas seperti itu. Ada realitas yang kelihatan, tetapi sesungguhnya yang tidak kelihatan itu jauh lebih real daripada yang kelihatan. Tetapi orang yang terpukau, yang terkecoh dengan atau terlalu terpaku dengan sesuatu yang kelihatan, dia mengira yang kelihatan ini yang sesungguhnya. Padahal yang sesungguhnya itu ya realitas yang ada di alam sana, itu yang tidak kelihatan itu. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan itu jauh lebih real daripada yang kelihatan. Dan yang kelihatan ini hanya perlambang saja dari yang tidak kelihatan itu. Yang alamul syahadah itu hanya perlambang untuk alamul ghaib. Alamul ghaib atau alam malakut ya. Wa in kana fawqan naqishi, dan jika ada fawqan naqishi, di atas sesuatu yang bisa menorehkan, mengukir ya, lil ulumi kepada ilmu-ilmu, karena ilmu itu kan seperti ukiran kan, ukiran ya. Apa itu? Makanya dulu ketika kita belajar di pondok itu kan, di pesantren dulu kan digambarkan apa itu, ilmu itu seperti belajar, itu seperti mengukir sesuatu di atas batu. Kalau ilmu itu sudah nancep di pikiran, di jiwa kita, kita sudah paham betul, itu seperti ukiran di batu, nggak pernah hilang. Tapi kalau ilmu itu belum sampai jenengan pahami, itu bukan ukiran, itu ya gambar yang bisa dibusek dengan gampang sekali gitu ya. Nah, kalau di atas sesuatu yang mengukirkan ilmu itu syai'un, ada sesuatu, huwa yang sesuatu ini musakharun itu ditundukkan ya, musakharun itu ditundukkan lahu bagi, atau huwa yang an-naqish tadi itu musakharun ditundukkan lahu bagi syai'un, maka famithaluhu perlambangnya sesuatu seperti itu aliyadu adalah tangan manusia ini sesuatu yang ajaib. Tangan manusia ini kelihatannya sederhana ya, tangan kita ini kecil ya, hanya begini aja. Tapi tangan manusia ini itu perlambang sesuatu yang ya di sana, di alam gaib sana, yang sesuatu ini bisa menguasai alat yang tadi dipakai untuk menuliskan ilmu tadi itu loh. Kolam ya kan, kolam atau pena itu bisa nulis karena ada tangan. Nah, kalau nggak ada tangan nggak bisa nulis itu ya.
Dan tangan ini juga nggak akan bisa bergerak kalau nggak ada manusia yang punya kehendak ya. Tapi intinya qalam memang dia menuliskan ilmu-ilmu yang tadi itu, informasi secara detail tadi itu. Tetapi yang menggerakkan qalam itu adalah tangan ini. Nah, kalau ada sesuatu di alam gaib sana yang dia menguasai qalam, jadi kira-kira malaikat lah ya, malaikat yang menguasai qalam di alam malakut sana, nah itu perlambangnya kalau di bumi itu tangan manusia ini. Jadi ini luar biasa kan. Jadi di alam malakut sana itu ada makhluk-makhluk Allah yang fungsinya kayak tangan manusia ini. Makanya manusia itu tangannya itu luar biasa. Jadi ini kan kalau sudah belajar begini kan betapa kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kan, dikasih tangan yang punya kemampuan yang mahal, dahsyat sekali kan, walaupun kecil begini. Dan ini perlambang, tangan kita itu perlambang untuk sesuatu di sana, malaikat di atas di alam malakut sana yang bisa menggerakkan qalam tadi itu. Wa in kana, dan jika ada li hadhil hadratil mustamilati, bagi al hadrah, bagi kehadiran keharibaan Tuhan al-mustamilati yang mencakup alal yadi kepada tangan, wal lauhi dan papan, wal qalami dan qalam, wal kitabi dan kitab ya. Tertibun ya. Ada urut-urutan, manzumun yang teratur. Maka famisaluhu, perlambangnya sesuatu tadi itu as-suratu adalah gambar. Jadi tadi qalam, kertas, papan, ya, kitab, rok tadi itu rok atau kertas dari kulit itu ya, itu semua ini ada urut-urutannya itu tadi kan. Jadi ilmu atau ilham atau wahyu Allah itu kan pertama-tama kan asal usulnya dari sana, dari alam malakut ya, dan itu punya urut-urutan. Jadi seperti orang di bumi nulis sesuatu itu kan urut-urutannya, tangan dulu, pena, kertas, papan atau apapun lah ya. Jadi begitu urutannya itu, sehingga terjadi ada ilmu atau informasi ditulis itu begitu urut-urutannya itu, tangan, pena, papan atau kertas atau buku. Nah, sesuatu yang berupa urut-urutan seperti ini, inilah yang bisa melahirkan pengetahuan. Tulisan, pengetahuan itu berupa tulisan atau informasi, buku, kitab, dan seterusnya. Nah, sesuatu yang seperti ini itu juga ada di langit sana, di alam malakut sana. Nah, perlambangnya sesuatu yang seperti ini kalau di bumi itu adalah as-surah, adalah gambar. Apa? Bentuk ya, bentuk. As-surah itu bentuk artinya. Bentuk ya. Ya, seperti segala hal itu kan ada bentuknya kan. Segala hal itu ada bentuknya. Jenengan itu tidak bisa melihat sesuatu kalau tidak ada bentuknya sesuatu itu. Apapun ada bentuknya, handphone, kursi, meja, karpet, pohon-pohonan, manusia, binatang dengan seluruh jenis-jenisnya. Itu semua kan ada bentuknya, ada surahnya. Surahnya itu. Nah, bentuk itu, surah itu, bentuk itu ya macam-macam, karena segala hal punya bentuk dan bentuknya beda-beda. Masing-masing sesuatu yang maujud, masing-masing jauhar atau substansi itu punya surahnya sendiri-sendiri. Nah, surah ini yang ada di bumi ini, inilah perlambang untuk sesuatu yang ada di alam malakut sana. Berupa apa? Berupa tadi itu, urut-urutan tadi itu, urut-urutan tangan, qalam, kertas yang melahirkan pengetahuan tadi itu. Jadi dengan kata lain, bentuk di bumi itu adalah cermin. Kalau di bumi ada bentuk, ya, kalau ada surah itu, ya, surah apapun, ya, itu adalah kalau di atas sana, di alam malakut sana, itu wujudnya adalah berupa pengetahuan, informasi, ya, informasi. Nah, yang disebut informasi itu kan abstrak ya. Apa informasi itu? Misalnya
Misalnya, jenengan punya informasi bahwa ibu kota Indonesia itu Jakarta, dan Jakarta itu letaknya di Jawa Barat. Ya di DKI, bukan di Jawa Barat, di Jawa, di Pulau Jawa. Indonesia itu ibu kotanya adalah Jakarta, dan Jakarta terletak di Pulau Jawa. Itu informasi. Nah, informasi seperti itu apa bentuknya coba? Bisa nggak jenengan ibarat apa ini ya, cangkir ini ya, kan bisa dipegang ini. Tetapi informasi itu bisa nggak jenengan pegang? Nggak bisa, karena nggak ada wujudnya. Nggak ada wujudnya. Yang disebut dengan ilmu itu tidak bisa dipegang. Tetapi jenengan ngerti, paham bahwa itu ada. Aneh kan? Ada sesuatu yang ada tapi nggak bisa jenengan lihat. Dan ilmu itu termasuk salah satu bentuk sesuatu yang ada tapi tidak bisa jenengan lihat. Tapi jenengan bisa paham, bisa jenengan rasakan, atau bukan dirasakan tapi diketahui, ya, bisa diketahui dengan akal dan pikiran sampean itu. Nah, tetapi kalau mau dibuat perlambangnya kira-kira apa? Ya, perlambangnya itu apa? Ya, informasi itu memang berupa sesuatu yang virtual, yang tidak kelihatan. Ya, virtual itu sesuatu yang nggak bisa kelihatan kan. Tetapi kalau mau divisualisasikan, digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan, itu apa? Yaitu surah tadi, itu bentuk. Ya. Jadi bentuk yang ada di bumi itu perlambang untuk informasi atau pengetahuan atau sesuatu yang berupa pengetahuan yang ada di alam malakut sana. Karena kan segala sesuatu itu kan berupa informasi. Segala sesuatu itu kan informasi pada dasarnya kan. Makanya intinya segala sesuatu itu kan informasi. Ya tubuh kita ini informasi sebetulnya kan. Memang bentuknya adalah jasad ini, tetapi jasad ini sebetulnya ada informasi. Informasinya apa ya? Kalau jenengan pahami misalnya struktur tubuh kita itu susunannya begini, itu kan informasi semua. Segala sesuatu itu sebetulnya informasi. Yang tidak ada bentuknya, ya, nggak ada bentuknya. Tetapi dia ketika wujud berupa sesuatu seperti ini, manusia, saya gini kan, ya ada bentuknya. Itu namanya surah. Saya ini punya surah ya. Tapi di balik surah saya ini ada informasi yang tidak bisa nggak bisa dilihat, nggak bisa diindera, nggak bisa diindera itu ya. Ini kayak gini ini untuk apa sih ilmu kayak gini ini ya? Ya memang kegunaan praktisnya tidak ada, tapi jenengan diajari dengan kitab Mishkatul Anwar ini, melalui kitab ini jenengan diajari untuk merenungkan wujud-wujud yang merupakan ciptaan Allah ini loh. Dengan diajari itu wujud-wujud yang berupa sesuatu yang kelihatan ini itu sebetulnya adalah perlambang gitu ya. Nah, cara memahaminya seperti ini. Wa ingkana, mari kita teruskan ya. Wa ingkana, dan jika ada yujadu ditemui, dijumpai lisuratil insiyati, bagi surah, gambar, bentuk atau forma ya, bentuk ya, yang bersifat manusia atau kemanusiaan, bentuk manusia itu ya. Jadi kalau bentuk manusia itu ada nau'unis batin, ada sejenis korelasi atau hubungan, watartibin, dan urut-urutan, ala hadhil musyakalati, berdasarkan keserupaan seperti ini. Jadi keserupaan dengan urut-urutan yang ada di alam malakut sana tadi itu. Jadi kalau manusia di dalam dirinya itu ada urut-urutan, ada tertib, ada struktur, itu namanya urut-urutan, struktur kan. Apa sih struktur itu? Struktur itu kan susunan. Misalnya kayak buku Mishkatul Anwar ini kan ada susunannya. Ada sampul, ada bab pembuka, ada isi, ada bab penutup, ada sampul bagian akhir. Ada gambarnya, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kitab Mishkatul Anwar ini adalah struktur, susunan, tartibun. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ya, yang wujud ada bentuk fisiknya, itu adalah tartibun.
urut-urutan. Karena kalau nggak ada urut-urutannya nggak bisa wujud. Kalau sesuatu itu kacau balau, itu ya nggak ada bentuknya. Sesuatu itu wujud karena ada bentuk, ada tertibun, ada strukturnya. Kalau tidak ada strukturnya berupa sesuatu yang keotik, ya, yang kacau balau, maka dia tidak punya forma, tidak punya surah, tidak punya struktur, tidak punya bentuk. Dan karena nggak punya bentuk yang nggak bisa dipahami, ya tadi itu seperti jenengan di padang pasir, dari kejauhan ada sesuatu, objek, tapi nggak jelas bentuknya apa. Apakah manusia, apakah kuda, atau pohon-pohonan, atau batu, nggak jelas. Tapi ada jelas barangnya itu kelihatan tapi nggak jelas bentuknya. Nah, itu namanya sesuatu yang tidak punya surah itu. Atau punya surah cuma surah yang masih remang-remang, ya. Remang-remang itu. Nah, kalau dalam diri manusia ada seperti ini, ada struktur, ada tartibun, ada susunan seperti tadi itu, ya, maka sesuatu yang dalam diri manusia ini itu disebut fahiyah, maka as-surah al-insiyah tadi itu disebut sebagai ala suratir rahmani, sesuai dengan surah atau bentuknya ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Makanya manusia itu disebut sebagai makhluk yang diciptakan sesuai dengan ala suratir Rahman. Itu ada hadisnya. Manusia itu adalah seperti bentuknya Ar-Rahman. Ini misterius sekali hadis ini. Nanti akan diterangkan oleh Al-Ghazali itu. Manusia itu bentuknya, surahnya itu mengikuti suratul Rahman. Surah pakai shad ya, bukan pakai sin ya. Kalau pakai sin suratul Rahman ya surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman alamal Quran itu bukan itu, tapi suratul Rahman pakai shad ya, bentuk. Jadi bentuknya manusia itu seperti bentuknya Allah itu. Sekali lagi jangan difahami secara harafiah loh ya. Ini kita ngaji kitab Mishkatul Anwar, bukan ngaji kitab biasa. Jadi jangan disalahpahami macam-macam. Jadi bentuknya manusia, as-surah al-insiyah, bentuk manusia itu adalah ala suratir Rahman. Kenapa? Karena ada tartibun tadi itu, urut-urutan itu. Karena di al-hadrah ar-rububiyah, ya, di keharibaan Tuhan sana, di hadirat Tuhan sana, di alam malakut sana, itu juga ada urut-urutan seperti itu. Ada namanya qalam, ada namanya tangan yang menggerakkan qalam. Qalam ini menuliskan ilmu-ilmunya Allah di atas sebuah kertas. Yang itu semuanya berupa makhluk-makhluk yang bersifat spiritual, bukan fisikal, bukan berupa sesuatu yang ada bentuk fisiknya ya. Jadi semua hal yang ada di alam malakut itu spiritual. Semua hal yang ada di bumi ini adalah fisikal, material ya. Karena apa? Ya karena ini alam musyahadah, alam yang nampak. Alam di sana, alam spiritual tidak nampak itu. Nah, manusia itu di dalam dirinya ada tertibun seperti tadi itu, ya, tertibun. Seperti tartib yang ada di langit sana, di alam malakut sana itu. Nah, bentuk manusia seperti itu disebut sebagai bentuk ketuhanan itu. Kenapa disebut suratul Rahman? Tidak disebut suratullah atau bentuknya Allah. Dibedakan ini ya, bentuk Rahman, bukan bentuknya, bentuk ketuhanan ya, bukan as-surah al-ilahiyah atau suratullah, bukan, tapi suratul Rahman, bentuknya Ar-Rahman. Kenapa? Wa farqun, dan beda baina ayyuqala, antara dikatakan ala suratir Rahmani, bentuk kemanusiaan itu sesuai atau seperti bentuknya Ar-Rahman, wa baina an yuqala, dan di antara dikatakan ya, antara dikatakan ala suratillahi ta'ala, sesuai dengan bentuknya Allah Ta'ala. Jadi kalau di hadis Kanjeng Nabi, manusia itu sesuai dengan suratul Rahman. Kalau dalam ajaran Kristen, dalam Alkitab ya, atau dalam
itu dikatakan manusia itu kan diciptakan atas sesuai dengan citraan Tuhan. Dalam bahasa Latinnya disebut dengan imago Dei, ya, citra Tuhan. Citra manusia itu seperti citra Tuhan. Gambar manusia, imago itu surah. Imago itu bahasa Latin untuk kata surah, ya. Gambar manusia itu seperti gambar ketuhanan. Itu kalau dalam konsep Kristen, ya. Dalam konsep Islam itu bukan suratullah, bukan, tapi suratul Rahman. Imago bukan imago Dei, tapi imago Rahman atau gambarnya Ar-Rahman, ya. Dan beda antara imago Dei atau gambar ketuhanan dengan gambar Ar-Rahman. Di mana bedanya? Nanti akan diterangkan di sini. Kenapa beda, ya? Jadi ala suratillahi, atas gambarnya Allah Ta'ala wa taqaddas. Kenapa beda? Karena li'anna rahmatal ilahiyata. Karena sesungguhnya rahmat ketuhanan itu adalah hiyallati sawwarat, yang memberikan bentuk, yang membentuk itu sawwarat, ya. Rahmat ketuhanan itulah yang membentuk al-hadratal ilahiyata, kehadiran ketuhanan bihadhihi surati, dengan bentuk ini, bentuk seperti ini, seperti manusia ini atau seperti yang lain-lain, ya. Jadi ini agak sedikit rumit, ya, dan agak bikin ngeluh sedikit ini. Jadi mari pelan-pelan kita pahami, ya. Di dalam agama Islam, ya, Allah itu zat. Allah itu zat. Zat itu apa? Zat itu ya susah diterjemahkan, zat itu. Ya zat. Zat itu kira-kira kalau meskipun tidak sama, ya. Kalau makhluk ini selain Allah itu sesuatu, makhluk Allah itu jauhar itu substansi. Nah, Allah itu bukan substansi, Allah itu bukan jauhar, ya. Allah itu zat, ya. Nah, zatnya Allah itu punya nama, punya sifat-sifat, dan punya tindakan. Jadi zatnya Allah itu punya 3 dimensi atau 3 aspek, ya. Ada namanya asmaullah, ada sifat-sifatnya sifatullah, ada tindakan-tindakannya af'alullah itu. Nah, ketika sesuatu yang maujud ini punya bentuk, itu yang memberikan bentuk ini siapa? Ya tentu saja Allah itu. Tetapi aspek Allah yang mana yang memberikan bentuk ini? Karena Allah itu kan punya nama, punya sifat, punya af'al, ya. Nah, kalau kita ditanya misalnya, kenapa ada bentuk itu? Ya tentu saja karena Allah yang memberikan, yang mengadakan itu. Cuma aspek Allah yang mana yang memberikan bentuk itu? Nah, kalau kita mengikuti apa yang ditulis dalam kitab Mishkatul Anwar ini, yang memberikan bentuk itu adalah aspeknya Allah yang berupa sifat. Nah, karena sifatnya Allah itu banyak, maka kita harus pinpoint, harus menentukan sifat yang mana yang berkorelasi, yang bertanggung jawab untuk mengadakan surah ini itu apa? Yaitu sifat Allah yang namanya Ar-Rahman itu. Jadi sifat Allah Ar-Rahman, Maha Kasih. Maha kasihnya Allah itulah, maha kasihnya Tuhan itulah yang membuat segala hal ini ada bentuknya. Jadi segala hal ini wujud dan punya bentuk itu semata-mata karena refleksi, cerminan dari maha kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada ini, kita manusia ada ini, itu gambaran dari kasih sayang Allah itu. Makanya kalau kita bersyukur kepada Allah itu ya sudah selayaknya. Karena kita mendapatkan rahmat Allah sehingga
Kita ada, kita punya bentuk, kita punya surah ini. Ya. Segala hal yang punya surah, punya bentuk, punya forma, punya imago tadi itu bisa begitu karena ada rahmat Allah itu. Jadi sifat Allah Ar-Rahman itulah yang menjadikan segala sesuatu punya surah. Makanya manusia itu disebut sebagai suratul Rahman. Bentuk yang lahir karena sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ala suratillah, bukan, tapi ala suratir Rahman. Itulah bedanya. Kenapa kok manusia disebut ala suratir Rahman, bukan ala suratillah? Karena manusia ini ada, punya bentuk, itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kenapa dalam hadis disebut manusia itu, bentuk manusia itu adalah bentuk Rahman, itu karena itu. Tsumma an'ama, kemudian memberikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ala Adam, kepada Nabi Adam, manusia pertama itu ya. Allah memberikan Nabi Adam, fa'atahu, maka memberikan Allahu kepada Nabi Adam suratan, bentuk ya, mukhtasaratan, yang ringkas, yang padat. Kalau dalam istilah aplikasi itu bentuk light. Nah, ada bentuk yang lengkap, ada yang light, ada yang sederhana sehingga tidak memberatkan HP kita karena kandungan baitnya ya, bitnya itu atau baitnya lebih rendah ya. Kalau bentuk full kan banyak itu isinya, berapa megabyte. Kalau yang lain kan sederhana itu. Jadi Nabi Adam itu bentuk surah mukhtasarah, bentuk yang edisi atau versi ringkas ya, versi pendek ya. Tetapi walaupun pendek, jamiatan, yang mencakup ya, li jami'i asnafi ma fil alami, terhadap segala hal fil alami, di dalam alam raya ini. Wah, ini dahsyat ini salah satu bagian dalam Mishkatul Anwar yang paling saya suka ini ya. Termasuk ya ada bagian-bagian lain yang keren juga, tapi ini sesuatu yang keren banget. Jadi Nabi Adam, ya kita semua ini kan anak cucu Adam sama ya. Intinya manusia, Adam di sini itu adalah simbol manusia. Manusia itu adalah versi ringkas dari alam raya yang gedenya minta ampun ini. Termasuk alam malakut. Jadi manusia itu adalah surah mukhtasarah. Ya. Versi ringkas, versi pendek, versi mukhtasar terhadap semua yang ada di alam raya ini. Di pondok pesantren itu ada kitab namanya kitab Mukhtasar Jiddan. Nah, itu jurumiyah itu ya. Disebut sebagai Mukhtasar Jiddan. Jadi kitab yang ringkas banget gitu ya. Nah, Nabi Adam itu kira-kira kitab jurumiyah itu. Nabi Adam itu kitab jurumiyah. Kitab jurumiyah itu pendek sekali, tapi seluruh pembahasan ilmu nahwu yang berjilid-jilid itu sebetulnya kalau diperas itu ya jurumiyah itu. Jadi manusia itu kitab jurumiyah, ringkasan dari segala hal yang ada di alam raya ini. Karena itu dalam konsep filosofi Jawa ya, manusia itu kan disebut sebagai sebagai alam kecil, alam cilik, atau mikrokosmos. Ada alam gede, ada alam cilik. Alam gede ya alam raya ini. Cuma alam cilik ini walaupun cilik banget, tetapi dia itu menggambarkan ya seluruh, mencakup jamiah, mencakup segala hal yang ada di alam raya ini. Karena itu dalam cerita pewayangan itu kan ada cerita namanya cerita Dewa Ruci dan Bima itu kan. Itu salah satu cerita atau kisah yang disukai oleh
Mbah Mutamakin seperti yang pernah saya tulis dalam status Facebook saya beberapa hari yang lalu. Ini kan bulan Muharram, ini bulan haulnya Syekh Mutamakin atau Kiai Mutamakin yang wali yang sangat terkenal daerah Pati dan sekitarnya Pantura ya. Leluhurnya semua kiai di daerah Kajen Pati ya. Nah, Mbah Mutamakin itu dikenal sebagai orang sosok yang menyukai cerita wayang, yaitu cerita Bima dan Dewa Ruci ya, Werkudara dan Dewa Ruci ya. Dan itu ada seratnya kan, serat Dewa Ruci. Dewa Ruci itu kan kisah mengenai Bima atau Werkudara yang mencari hak air kehidupan. Artinya ya apa ya, ilmu dari segala ilmu ya, hakikat kira-kira gitulah ya. Nah, itu kan kisah Bima itu kan perlambang orang yang suluk, yang mencari hakikatnya sesuatu ya. Dan apa dalam kisah itu diceritakan bahwa Bima ketika sedang berusaha mencari air hakikat kehidupan ini, dia melalui banyak rintangan-rintangan yang luar biasa. Dia harus bertempur dengan makhluk-makhluk raksasa dan segala macam. Dia bisa mengalahkan semua. Dan sampai pada satu titik sudah mengalahkan semua, dia sampai kepada ujung perjalanannya dan dia ketemu dengan makhluk kecil sekali, yaitu Dewa Ruci. Dan dia diberitahu bahwa air kehidupan, hakikat kehidupan itu ya, itu ada di makhluk kecil itu. Nah, masuklah kamu ke situ. Masuklah kamu ke situ. Bima kan agak terbengong-bengong ya. Bima kan makhluk yang wujud fisiknya kan gede ya. Werkudara itu kan gede banget ya. Gede, gagah gitu ya. Tiba-tiba dia disuruh masuk ke makhluk yang kecil sekali, makhluk yang mikro. Dia heran, bagaimana bisa orang segede saya begini kok masuk ke makhluk kecil itu. Dan disuruh masuk lewat telinganya. Lewat telinganya, itu kan dalam cerita kan begitu. Disuruh masuk lewat telinganya Dewa Ruci ini. Ya, tapi karena dia saking kepinginnya ingin mendapatkan hakikat sesuatu ini, dikejar juga. Masuklah dia ke Dewa Ruci ini. Berhasil. Begitu dia masuk ke sana, di dalam makhluk yang kecil ini tiba-tiba dia melihat keluasan, sesuatu yang membentang luas sekali ya. Dan di situ dia akhirnya mencapai hakikat dari segala sesuatu itu. Jadi Dewa Ruci ini sebagai simbol sebetulnya kan. Ini simbol tentang alam kecil ya, alam cilik ya, alam cilik. Jadi memang Dewa Ruci itu alam cilik, tetapi alam cilik ini atau alam kecil ini ya, mikrokosmos ini sebetulnya gede banget. Nah, manusia ini, kita semua ini pada dasarnya punya potensi untuk menjadi Dewa Ruci. Kita semua ini adalah Dewa Ruci. Alam raya ini yang gedenya minta ampun, dan kalau dalam astronomi modern itu kan, kalau jenengan pernah baca bagaimana alam raya ini digambarkan dalam astronomi modern, itu kan mengerikan itu. Mengerikan sekali. Gedenya itu loh mengerikan sekali. Coba jenengan gambarkan ya. Bumi kita ini kan bumi kita ini berada dalam suatu sistem tata surya, yaitu matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Kita ini kan matahari kita ada berapa planet itu ya. 9 planet atau berapa itu ya. Nah, itu namanya sistem matahari ya, star system, sistem matahari, sistem bintang ya. Nah, sistem matahari yang ada buminya ini itu hanya satu dari miliaran sistem matahari yang itu tergabung di dalam suatu klaster yang namanya galaksi. Jadi kita ini, matahari kita ini berada dalam sebuah perumahan ya, klaster gitu, namanya galaksi galaksi Milky Way ya, Milky Way ya, Bima Sakti ya, Milky Way. Nah, galaksi kita ini itu isinya miliaran matahari yang ada planetnya tadi itu. Nah, sementara galaksi ini yang menjadi tempat
matahari kita ini itu hanya sebagian saja dari miliaran bahkan triliunan galaksi di alam raya. Coba jangan bayangkan gedenya kayak apa itu. Tetapi alam raya yang gedenya seperti itu sebetulnya kalau mau diringkaskan itu manusia. Jadi kita ini Dewa Ruci, alam raya ini adalah Bima. Jadi di dalam kekecilan manusia ada kebesaran alam raya. Nabi Adam itu adalah surah mukhtasarah, ya. Gambar versi ringkas, versi pendek, ya, dari buku besar yang namanya alam raya ini. Ini yang ditulis oleh Al-Ghazali nanti kemudian dijabarkan secara lebih detail lagi oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah yang tebal sekali itu. Tapi sebenarnya sumbernya dari sini. Jadi ilmunya Ibnu Arabi itu sebetulnya dimulai dari Imam Al-Ghazali. Dan konsep di dalam filosofi Jawa tentang alam gede, alam cilik, ya, itu sebetulnya ya berasal dari tasawuf Islam, ya, jelas itu, ya, dan mungkin juga pengaruh dari Al-Ghazali, ya. Hatta ka'annahu, sehingga seolah-olah manusia ini, Adam ini adalah kullu ma fil alami, segala sesuatu yang ada di alam raya ini, walaupun kecil, ya. Atau huwa atau Adam ini adalah nuskhatun minal alami, adalah nuskhoh atau naskah, ya. Jadi spesimen naskah minal alami dari alam. Jadi kita ini adalah naskah yang merepresentasikan, mewakili seluruh alam raya ini, ya. Mukhtasaratun yang ringkas, ya. Jadi edisi ringkas. Ya tadi itu kita ini adalah jurumiyahnya alam raya, ya. Wa suratu Adam, dan gambarnya Nabi Adam, ay'ani hadhihi surata, maksudnya gambar ini, ya, gambar yang berupa tadi itu, urut-urutan tadi itu, maktubatun, itu ditulis. Manusia itu adalah bentuk yang ditulis bi khotillahi ta'ala, dengan khotnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Manusia itu ditulis dengan khotnya Allah. Betapa mulianya manusia ini, ya. Manusia itu ditulis dengan khotnya Allah. Karena itu fahuwa, maka manusia Adam ini adalah al-khatul ilahiyu, adalah khot ketuhanan. Alladzi laisa biraqmin, yang tidak berupa tulisan, ya, berupa sesuatu yang ada bentuknya, ya, aksara. Laisa biraqmi hurufin, yang tidak berupa gambar aksara, ya. Jadi manusia itu adalah khotnya ketuhanan, khot ketuhanan, tapi nggak ada bentuknya. Kenapa? Karena informasi. Ya, tadi seperti segala informasi itu kan nggak ada bentuknya, tapi ada wujudnya, ya. Aneh kan? Ada sesuatu yang maujud tapi nggak ada bentuknya. Dan bahkan yang tidak ada bentuknya itu lebih maujud daripada yang maujud itu. Ini sekaligus merupakan kritik terhadap filsafat materialisme. Karena kan dalam materialisme, segala hal yang tidak materi itu nggak ada. Jadi disebut maujud di dalam filsafat materialisme, disebut maujud kalau sesuatu itu ada materinya, ada fisiknya, ada sesuatu yang kasat mata. Begitu tidak kasat mata, maka dianggap tidak ada. Dan kalau kita lihat dunia modern ini dengan sains dan ilmu pengetahuannya, itu sebetulnya kan sebagian besar diresapi atau dipengaruhi oleh filsafat yang materialistik ini, ya. Makanya bagi saya kita harus belajar sains, tapi kalau kita sebagai orang beriman ketika belajar sains harus hati-hati, ya. Kita pelajari sainsnya, tetapi kita jangan sampai terjatuh kepada materialisme, karena sains modern itu sangat materialistik, apalagi
apalagi setelah sains, setelah era Charles Darwin ya, yang menemukan teori evolusi dalam biologi itu sudah sangat materialistik. Dan kalau kita belajar mengenai filsafat sains modern, ya itu sangat materialistik ya, sangat-sangat materialistik. Ya kita sebagai orang Islam, seorang yang beriman, ya Kristen, semua sama lah. Sebetulnya kita punya concern yang sama. Kita menghargai sains modern, tapi kita mengkritik aspek ideologi atau kepercayaannya. Jadi kita pelajari sainsnya, tapi kita tidak ambil filsafatnya, yaitu filsafatnya yang materialistik ya. Ya sama dengan Al-Ghazali lah. Al-Ghazali itu kan mengambil filsafat Yunani melalui Ibnu Sina, tetapi dikritik aspek akidahnya. Karena akidah dalam filsafat Yunani itu tidak sesuai dengan akidah Islam. Jadi hanya aspek akidahnya saja yang dikritik, tapi selain itu diterima semua. Seperti sudah dengan baca dulu kita ngaji kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, itu sudah diterangkan dengan baik sekali. Bagaimana sikap Al-Ghazali kepada filsafat Yunani. Diambil bagian-bagian, sebagian besar diambil, tetapi bagian-bagian yang menyangkut akidah itu dikritik. Terutama bagian akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, akidah kita itu tidak materialistik. Kita diri Nabi Adam itu adalah khotnya Tuhan yang tidak berupa aksara, idyatanazzahu, karena terbebas ya. Khottuhu, khotnya atau tulisannya Tuhan ini ya, an ayyakuna raqman, berupa raqman, aksara wa hurufan dan huruf ya. Raqman itu berupa tulisan ya, wa hurufan dan aksara. Kama yatanazzahu, sebagaimana terbebas kalamuhu, kalamnya Allah Tuhan, an ayyakuna sautan, dari berupa suara, wa hurufan dan huruf. Allah itu berbicara, jelas berbicara, karena itu Allah punya sifat namanya mutakallimun. Allah itu mutakallim, punya sifat kalam, sifat maknawiyahnya, adalah kalam, ya, atau sifat maknanya, tapi sifat maknawiyahnya adalah mutakallim, ya. Mutakallim, Allah itu berbicara, tapi tidak pakai suara. Ya. Wa kalamu, dan kalamnya Allah ya, itu terbebas an ayyakuna. Penanya Allah itu terbebas an ayyakuna, dari ada khosyaban, berupa kayu. Dulu pena itu kan terbuat dari kayu ya, sekarang dari plastik ya. Wa qasaban, dan berupa qasab. Qasab itu ya bentuk pena yang ya itu bentuk penanya itu ya, gagang ya. Wa qasaban, dan berupa gagang ya. Wa yaduhu, dan terbebas tangannya Allah ya. Allah punya tangan. Di Quran digambarkan Allah itu punya tangan ya. Yadullahi fawqa aydihim. Tetapi tangannya Allah itu terbebas an antakuna, ada tangannya Allah ini azman ya. Azman berupa tulang, walahman, dan berupa daging. Ya ini semua tidak bisa difahami kalau orang tidak beriman ya. Artinya ya ini mensyaratkan iman memang. Karena kalau orang yang ideologinya atau pahamnya materialistik ya pasti menolak ini semua. Jadi begitulah, Nabi Adam itu adalah makhluk yang disebut sebagai surah mukhtasarah ya. Bentuk yang ringkasan dari seluruh alam raya ini yang ditulis oleh tangan Allah itu. Itulah kesimpulan ngaji kita malam ini yang sangat penting banget ya. Salah satu inti dari kitab Mishkatul Anwar yang berbicara mengenai soal perlambang gitu ya. Jadi kita ini semua adalah perlambang ya, perlambang yang menggambarkan sesuatu yang ada di alam gaib. Dan karena perlambang ini ada surahnya, ada bentuknya, dia ditulis. Yang menulis adalah tangan Allah gitu ya. Tetapi ini bukan tangan dalam bentuk fisik. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Semoga kita setelah ngaji Mishkat ini, semoga kita mendapatkan pencerahan sehingga kita bisa memahami
kahanan ini kan ilmu kahanan ya. Mishkatul Amar ini ilmu kahanan atau ontologi ya, ilmu kahanan ya. Jadi beda dengan kitab Ihya. Kalau kitab Ihya itu ilmu tindakan. Kalau kitab Mishkatul Anwar itu kitab tentang kahanan. Jenengan diajari oleh Al-Ghazali bagaimana memahami kahanan ini. Bukan kahanan ini berupa sesuatu yang misalnya kahanan kota Jakarta, bukan itu. Ini kahanan yang lebih gede lagi ya. Kahanan berupa segala realitas ini. Nah, setelah jenengan paham ilmu kahanan ini ya, semoga jenengan makin syukur kepada Allah ya. Makin kita bisa punya penghayatan yang lebih mendalam lagi ketika kita ini beribadah kepada Allah itu. Ini ilmu kahanan ini ilmu yang bisa membantu kita ketika kita beribadah, sholat itu ya. Kita bisa lebih khusyuk lagi kalau kita pahami ya. Ya karena kahanan itu ya seperti ini, seperti digambarkan oleh Al-Ghazali ini ya. Mari kita tutup ngaji Ihya, ngaji Mishkat malam ini dengan membaca sholawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada